Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 4 patofisiologi akan membahas tentang proses keganasan dengan dosen pengampu NS Novayanti SCAP NCAP SP CAP MB Prodi Sarjana Terapan Keperawatan. Baiklah, kami akan mengenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Aldi Febriande dengan NIM 2133107113. Yang kedua, Anissa Faturahmi dengan NIM 2133107116. Dan yang ketiga, Sartika Zalendari dengan NIM 21331072. Dan yang keempat, Solsarat Schmidt Sefrila dengan NIM 21331073. Baiklah, kami akan membahas tentang proses keganasan. Bagaimana sih terjadinya proses keganasan? Kanker adalah suatu penyakit di mana terjadi proliferasi sel yang tidak terkontrol. Kanker terjadi karena adanya kerusakan gen yang mengatur pertumbuhan dan diferensiasi sel. Gen yang mengatur pertumbuhan dan diferensiasi sel itu disebut proto-onkogen. Proto-onkogen yang telah mengalami mutasi sehingga dapat menimbulkan kanker disebut onkogen. Pada kanker, terjadi transformasi proto-onkogen dan supresor gen, sehingga terjadi perubahan dalam cetakan protein dari yang telah diprogramkan semula sehingga terjadi kekeliruan transkripsi dan translasi. Proses karsinogenesi. Yang pertama, inisiasi, di mana sel normal berubah menjadi premaligna. Pada tahapan ini, karsinogen bereaksi dengan DNA sehingga terjadi amplifikasi gen. Contoh, gen HER2 sering mengalami overekspresi sehingga terjadi amplifikasi gen pada payudara. Yang kedua, promosi. Promotor adalah zat non-mutagen tetapi dapat menaikkan reaksi karsinogen dan tidak menimbulkan amplifikasi gen. Suatu promoter yang terkenal adalah ether korbol terdiri atas TPA dan RPA yang terdapat pada minyak kroton dapat mengubah ekspresi gen seperti hiperplasia, induksi enzim, dan induksi diferensiasi. Yang ketiga, progresi. Pada proses ini dapat terjadi mutasi atau hilangnya gen. Saat progresi ini timbul perubahan dari benigna menjadi pramaligna dan maligna. Teori karsinogenesis untuk menerangkan bagaimana kanker terjadi dapat dilihat pada gambar berikut. Penyebab kanker. Yang pertama, kongenital atau konstitusi genetika. Yang kedua, karsinogen atau kimiawi, sinar ionisasi, virus, hormon. Yang ketiga, lingkungan hidup. Antigen. Antigen lengkap adalah antigen yang menginduksi baik respon imun maupun bereaksi dengan produknya. Antigen incomplete atau hapten tidak dapat dengan sendirinya menginduksi respon imun, tetapi dapat bereaksi dengan produknya seperti antibodi. Hapten dapat dijadikan imunogen melalui ikatan dengan molekul besar. Antigen tumor. Imunitas tumor yaitu proteksi sistem imun terhadap timbulnya tumor. Meskipun adanya respon imun alami terhadap tumor dapat dibuktikan, namun imunitas sejati terjadi pada subset tumor yang mengekspresikan antigen imunogenik. Misalnya, tumor yang diinduksi virus onkogenik yang mengekspresikan antigen virus. Pemeriksaan antigen. Fibrosarkoma merupakan sebuah proliferasi keganasan dari fibroblast. Fibroblas merupakan sel yang secara normal menghasilkan jaringan terserat di seluruh tubuh. Fibrosarkoma memiliki kecenderungan untuk tumbuh secara lambat pada awalnya di dalam mulut. Dapat terlihat sebagai massa submukosa yang tidak berbahaya dengan batas tegas warna normal dan tidak sakit.
Fibrosarkoma merupakan kanker mesenkimal yang paling umum pada regio tersebut, mewakili lebih setengah dari total ditemukan sarkoma. Fibrosarkoma oral dapat terjadi pada semua kelompok usia, namun insiden puncaknya adalah pada usia 35 sampai 45 tahun dan usia rata-rata sekitar 40 tahun. Baik, sekian dari video kami. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.